Halo, selamat pagi trader semua. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate Kamis 8 April 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya mulai update supplementary pada pagi hari ini. Saya mulai dari Key Performance Index. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Rabu kompak ditutup menguat akibat sentimen global maupun domestik, seperti stabilnya US Treasury yang saat ini di bawah level 1,7, recovery yang mulai terjadi di berbagai negara. Dari domestik, penguatan nilai tukar rupiah, turunnya Indonesia 10-year, dan penguatan harga komoditas menopang pergerakan IHSG kemarin. Cadangan devisa kita menurun 1,7 miliar US dollar dari sebelumnya 138,8 miliar US dollar menjadi 137,1 miliar US dollar. Hal ini akibat intervensi rupiah yang dalam tren melemah terhadap dolar. Selanjutnya, bursa saham Amerika Serikat. Bursa saham Amerika bergerak mix dan ditutup menguat tipis setelah Federal Reserve memberi isyarat akan membuat perubahan dalam program pembelian obligasi. Bursa global cenderung lebih stabil didukung US Treasury Yield yang bergerak di bawah 1,7, namun masih terdapat kekhawatiran pelaku pasar akan tingginya laju inflasi pasca stimulus jumbo yang dikeluarkan. Selanjutnya, indeks Edo pada Rabu malam mengalami penurunan. Indeks VIX turun 5%, tetap terjaga di bawah level 20, yang berarti kekhawatiran dan fluktuasi pasar global masih tetap rendah, sehingga membuka peluang penguatan pada market saham. Indeks DXY menguat tipis 0,10% dan hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap mayoritas 7 mata uang utama. Next, untuk bursa saham ASEAN dan regional ini bergerak variatif. Kemarin penguatan dipimpin oleh bursa Malaysia, Filipina, dan India. Sementara bursa Hang Seng terkontraksi pasca libur nasional akibat aksi profit taking. Terdapat kekhawatiran pelaku pasar di Cina jika data ekonomi semakin tumbuh kuat, maka dapat menyebabkan kemungkinan pengetatan kebijakan bank sentral di negara tersebut. Next, selanjutnya update currency and bond yield. USD/IDR kembali melemah pada Rabu dan berhasil kembali ke bawah level psikologis 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita turun hampir 2% ke bawah 6,6 dan US 10-year mengalami penguatan kembali namun masih di bawah level 1,7. Pelemahan yield Indonesia 10-year ini membuka peluang rupiah dan market saham kita kembali menguat. G3 currency mayoritas mengalami pelemahan sejalan dengan penguatan indeks DXY. Next, untuk update hard and soft commodity, komoditas metal semalam mengalami technical koreksi, namun dalam seminggu terakhir, tren penguatan komoditas nikel masih cukup tinggi. Hal ini tentunya akan memberikan sentimen positif pada pergerakan saham metal ke depan. Sementara itu, batu bara, palm oil naik di atas 1%, sehingga membuka peluang penguatan terhadap saham CPO pada hari ini. Sementara oil WTI dan Brent juga bergerak menguat seiring optimisme pemulihan ekonomi global setelah vaksinasi yang semakin masif. Selanjutnya, update dari tim equity research kami, ada Sumarecon. Sumarecon call buy, taking profit 1.300, strong core, net profit amid the pandemic. Laba bersih kuartal 4 2020 ini turun 4% sebesar 192 miliar rupiah secara year on year. Laba bersih full year 2020 ini turun 65% secara year on year atau 180 miliar rupiah. Lalu update logistik, tim analis kami kemarin mengadakan conference call dengan Paxel, sebuah perusahaan logistik yang menawarkan jasa antar barang pada hari yang sama. Menurut Paxel, saat ini tantangan pada industri logistik adalah adanya perang harga yang mengakibatkan tekanan pada margin. Next, update selanjutnya dari Mayora. Manajemen Mayora mengumumkan guidance kisaran pertumbuhan pendapatan full year 2021 di kisaran 10% year on year, didukung adanya peluncuran produk baru. Target pertumbuhan yang ditetapkan oleh manajemen seiring dengan proyeksi analis kami, namun dengan meningkatnya harga komoditas yang merupakan bahan dasar dari beberapa produk Mayora ini menimbulkan adanya potensi tekanan pada margin tahun ini. Selanjutnya, ada Antam. Antam laba bersih full year 2020 naik 492% secara year on year atau sekitar 1,14 triliun rupiah. Dividen yang akan dibagikan oleh Antam ini 35% rasio dividen payout ratio-nya ini sebesar 402,27 miliar rupiah. Untuk detailnya, Bredis bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Next, untuk update trading ideas hari ini, IHSG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat setelah dia breakout dari middle channel downtrend ya. Lalu indikator yang masih di negatif melemah, indikator stokastiknya netral menguat, RSI-nya netral menguat. IHSG diprediksi bergerak dalam rentang 5.875 sampai 6.080. Next ada SMA. SMA trading buy. Trading range di SMA di area 1.675 sampai 1.850. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata. Indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastiknya netral menguat, dan indikator RSI-nya netral menguat. Next,
Untuk Excel juga trading buy, trading range di area 2100 sampai 2250. Indikatornya masih di positif menguat, stokastik netral, dan RSI-nya overbought. Antam trading buy, trading range di area 2230 sampai 2440. Indikatornya masih di positif menguat, stokastik netral menguat, dan RSI netral menguat. Lalu ada era call-nya sell, trading range di area 486 sampai 520. Volume transaksi menurun, indikatornya masih di negatif menguat, stokastik netral, dan RSI-nya oversold. Kimia Farma, call sell secara teknikal, trading range 2420 sampai 2640. Volume transaksi rendah kemarin, indikatornya masih di negatif, stokastik dead cross di area oversold, dan indikator RSI oversold. Next, untuk update stock pick pada hari ini, dalam kolom tren saham, trade rekomendasi ini memiliki rentang waktu hold position dalam kurun waktu 30 hari. Dan jika rekan-rekan menemukan tanda bintang, berarti ini rekomendasi baru. Call price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan. Di sini kita mempertahankan rekomendasi Indofood, SMGR, dan Pegas. Selanjutnya, rekomendasi swing trade ada Astra, ada IJPP, dan WSBP. WSBP call-nya sell dan target price penurunan di area 175. Stop loss di area 250, dan ini hari keempat. Untuk swing trade, ini rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari. Dan jika rekan-rekan menemukan tanda bintang, berarti rekomendasi tersebut adalah rekomendasi baru. Call price adalah harga pada saat rekomendasi dikeluarkan. Next, ada rekomendasi saham day trade. Ini ada 15 saham dan 9 sahamnya call buy, sisanya call sell. Ada Cetra, BSDE, WIM, Bovin, Excel, Clio, dan BBTN. Baik, demikian ulasan saham mentari pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading traders.